Siap, Ibu. Oke, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat di saat ini. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di saat ini, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang boleh Bapak berikan dalam seluruh kehidupan kami, selaku guru, selaku siswa. Kami boleh ada lagi di saat ini di ruangan ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami, biarlah apa yang sebentar nanti hamba sampaikan kepada anak-anak didik hamba ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan mau menjadi modal bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, guru ambil absen dulu ya. Ketua kelas mana? Karin. Semuanya hadir? Hadir, Ibu. Baik. Oke. Anak-anak, di saat ini kita akan masuk dengan KD 3.3, menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa kini. Itu kita punya KD 3 ya. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai lewat proses pembelajaran di saat ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya hidup modern. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk gaya hidup modern dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Nah, anak-anak, itu 3 tujuan yang akan kita capai di hari ini. Oke, sekarang Ibu akan tampilkan gambar ya. Anak-anak bisa melihat apa yang terjadi lewat 2 gambar yang Ibu tampilkan ini. Gambar yang pertama, sebuah keluarga. Nah, dalam gambar itu anak-anak bisa lihat sendiri kok. Nah, itu apa yang sedang dilakukan oleh keluarga ini. Kemudian gambar yang kedua, seorang gadis sementara memegang handphone. Nah, mungkin di antara anak-anak, Ibu berikan kesempatan bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa diambil dari 2 gambar di depan ini. Coba. Silakan. Peristiwa apa saja? Nah, anak-anak bisa lihat satu keluarga itu mereka begitu bahagia. Nah, itu mereka sedang dalam suasana yang bagaimana? Coba. Nah, coba silakan ceritakan. Kemudian gambar yang kedua, seorang gadis sementara memegang HP itu. Nah, dari kedua gambar yang sudah boleh ditampilkan, anak-anak bisa mengetahui materi apa yang akan disampaikan di hari ini. Coba, melalui gambar yang sudah boleh ditampilkan, anak-anak bisa mengetahui materi apa yang akan Ibu sampaikan saat ini. Gaya hidup modern. Gaya hidup modern. Nah, materi kita hari ini dengan judul Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Oke? Ya, terkait dengan gaya hidup modern. Sebelumnya, anak-anak harus pahami apa itu pengertian gaya hidup modern. Ya,
sebelumnya harus kita pahami pengertian dari gaya hidup. Nah, ada beberapa ahli, mereka mengemukakan pendapat mereka terkait dengan pengertian gaya hidup. Yang pertama, Kotler. Dia bilang begini bahwa Kotler mengungkapkan bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup seorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Nah, itu adalah pengertian gaya hidup menurut Kotler. Yang kedua, Asser. Dia mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan mereka menganggap penting dalam lingkungan masyarakatnya. Apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya. Itu pendapat daripada Asser. Kemudian yang berikut adalah menurut Minor dan Mowen. Minor dan Mowen di situ dia mengungkapkan bahwa gaya hidup menunjukkan bagaimana seseorang itu dia hidup, bagaimana seseorang membelanjakan uangnya, dan bagaimana seseorang mengalokasikan waktunya. Nah, itu adalah pendapat daripada beberapa ahli sesuai dengan pengertian gaya hidup. Nah, selanjutnya modern, ya, kata modern. Nah, kata modern dia dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, itu kata modern itu, ya, arti kata modern. Nah, kata modern juga dia berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang artinya saat ini atau sesuatu yang menunjuk pada sifat kekinian, ya. Nah, dengan demikian gaya hidup modern adalah sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, aspek mental, dan aspek spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Nah, itu adalah pengertian gaya hidup modern. Semua bisa pahami? Oke, terima kasih. Semangat, masih pagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk gaya hidup modern sesuai dengan tujuan kedua, ya. Nah, di sini menurut Abe Susanto, ya, Abe Susanto dia mengidentifikasikan bentuk-bentuk gaya hidup modern yang ada pada keluarga Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting, ya. Jadi pola hidup yang memiliki status, yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Nah, anak-anak, status itu dikatakan penting karena dia sangat mengangkat martabat daripada seseorang. Ketika dia menduduki sebuah jabatan yang bagus atau jabatan yang penting,
otomatis dia akan dihargai oleh semua orang, orang lain atau semua orang. Contoh pada lembaga pendidikan, kepala sekolah, ketika dia menduduki status sebagai kepala sekolah, ya tentu dihormati oleh guru dan juga para siswa. Benar toh? Tidak mungkin kepala sekolah kasih perintah semuanya apel, lalu kalian tinggal santai. Pasti tidak ada tindakan seperti itu tuh. Karena apa? Takut. Dia sebagai kepala sekolah, kalau tidak patuhi maka kita akan diskors atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu yang berkaitan dengan status. Yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, anak-anak terkait dengan mobilitas yang tinggi. Di sini contohnya itu saat ini ya, Ibu berikan contoh. Saat ini mungkin Wan masih berada di dalam kelas. Nah, jam 10 nanti mungkin Wan sudah berada di Ambon. Jam 6 sore Wan kembali ke Waihatu. Itu adalah mobilitas yang tinggi karena dengan transportasi yang begitu lancar, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka tidak menjadi penghalang untuk seseorang melakukan aktivitas. Itu yang dinamakan dengan mobilitas yang tinggi. Yang berikut, memiliki kebiasaan bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Nah, memiliki kebiasaan bercengkrama di tempat-tempat tertentu ini misalnya Ibu berikan contoh kafe atau di Kairatus ini ada kafe. Ketika seseorang dia mau melakukan janjian dengan dia punya teman, mereka harus memiliki tempat yang pas, yang cocok untuk bisa melakukan pertemuan tersebut. Nah, misalnya kalau dia punya pacar, katanya aku dapat di tempat yang seperti ini. Nah, supaya dia punya nuansanya itu berbeda, bukan cuma duduk-duduk di emper sekolah, atau ada pejabat-pejabat tertentu yang mereka melakukan pertemuan dengan atasan mereka. Nah, mereka memiliki lokasi yang bisa memungkinkan untuk melakukan suatu pertemuan. Nah, itu yang dinamakan dengan bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Atau mungkin kita bisa karena mau refreshing, kita bisa memilih tempat rekreasi di pantai, Nah, itu tempat-tempat yang bisa memberikan suasana nyaman bagi diri kita. Seperti itu, bisa pahami toh? Nah, yang berikut, memiliki gaya hidup serba instan. Nah, memiliki gaya hidup serba instan. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, masak sarimi, apalagi untuk anak sekolah pulang sudah lapar. Kalau memang makanan yang sudah disiapkan oleh mama, tapi bagi anak-anak yang tinggal sendiri, yang tinggal di asrama pulang sudah lapar, kalau ada sarimi, kita masak sarimi dulu, bakar kompor, taruh air dalam waktu 5 menit, air mendidih, taruh sarimi 3 menit, masak, angkat, makan. Siap tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak memerlukan tenaga yang harus kas keluar, peras tenaga sampai loyo, akhirnya tidak bisa makan. Tapi dengan sarimi dalam waktu yang singkat bisa dinikmati. Itu adalah gaya hidup serba instan. Semua bisa pahami? Nah, yang berikut juga terkait dengan memiliki gaya hidup, memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Saat ini kecil besar, tua muda, semuanya memiliki HP. HP Android, HP yang jenis-jenis itu, bilang HP apa?
Nokia, HP kampung kah, HP setir. Nah, tetapi semuanya memiliki HP dan itu adalah alat komunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi dengan siapa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita berada di Seram, kita bisa melakukan komunikasi sampai di luar negeri. Toh? Nah, itu lewat alat komunikasi HP yang kita miliki. Semua bisa paham? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, terkait dengan bentuk-bentuk gaya hidup modern yang dilakukan bagi keluarga di Indonesia. Nah, dari bentuk-bentuk gaya hidup modern ini membentuk kita selaku individu maupun kita selaku manusia untuk cenderung bersikap materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Dari bentuk-bentuk yang tadi itu sudah jelaskan itu, maka membuat kita manusia itu cenderung untuk melakukan sikap konsumerisme. Konsumerisme itu berkaitan dengan kehidupan manusia yang mau memuaskan keinginannya itu hanya untuk menghamburkan dia punya harta, dia punya materi, dia punya materi ya, dia punya kekayaan hanya untuk memuaskan dia punya keinginan dengan prinsip dia selalu melakukan pemborosan, tidak melakukan sikap hemat, tetapi dia selalu boros. Apa yang dia inginkan itu tetap dia penuhi hanya untuk memuaskan dia punya keinginan. Nah, itu sikap konsumerisme. Yang kedua, sikap materialisme. Selaku manusia dalam dia punya tujuan utama itu hanya mengejar materi. Nah, sehingga apa yang dia dapatkan itu seakan-akan dia bangga bahwa itu dia punya kehebatan, dia punya kekuatan, dia punya penghasilan, dia punya kebolehan, tanpa dia sadari bahwa semua berkat yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Nah, itu sikap materialisme, mementingkan materi. Itu hal-hal materi itu dia lebih utamakan, dia bekerja itu hanya untuk mengejar materi, mengejar harta kekayaan, seperti itu. Dan yang berikut hedonisme. Hedonisme itu dia punya intinya dia punya kekayaan yang dia dapatkan itu dia gunakan hanya untuk menyenangkan dia punya hidup. Nah, dari hal-hal inilah yang membuat manusia itu dia selalu melakukan hal-hal yang bersifat positif maupun negatif. Ketika kita salah menafsirkan hal-hal mengikuti kemajuan zaman, ketika kita lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang salah, maka disitulah hal-hal negatif yang selalu kita lakukan. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang benar dalam mengikuti perkembangan zaman ini terkait dengan tuntutan zaman atau perkembangan gaya hidup modern ini, maka hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dinamakan dengan hal-hal yang positif. Nah, ketika kita punya pemahaman untuk melakukan hal-hal yang baik, nah itu berarti kita telah melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan perkembangan zaman ini. Oke, semua bisa paham? Baik, sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Diskusi ya.
Ibu akan bagi dalam 3 kelompok berderet saja. Kelompok pertama kita kelompoknya Kira, kelompok kedua kita kelompok Silvi, dan kelompok 3 kita kelompok Teni. Ya, soal sudah terpampang di depan. Soal yang pertama, apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Yang kedua, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu? Yang ketiga, bacalah Kejadian 35 ayat 22b sampai dengan 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Dan tentukanlah contoh nilai positif dan negatif dari kedua bacaan tersebut. Nah, silakan kerja. Soalnya juga ada di buku siswa itu halaman 83. Ayo, bergerak satu kelompok. Mundur saja. Dapat 2 meja. Sudah? Kelompok 1. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 1. Nah, kita mulai sekarang dari oke siap. Ya. Termasuk siapa? Kelompok 3. Jawab dulu. Oke, semangat. Ya, kita mulai masuk dalam presentasi ya. Ibu minta kesediaan dari kelompok 3. Kita start dari kelompok 3.
Kelompok 3 silakan presentasi hasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami saat ini kepada yang sudah siap saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari Ibu Guru kepada kami. Yang pertama, apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Menurut saya, ya, karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu? Yang di sini saya tulis memanfaatkan segala jenis teknologi komunikasi. Contohnya penggunaan HP untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, tentukanlah contoh nilai positif dan negatif dari kedua bacaan tersebut. Menurut saya di sini nilai-nilai positif menurut kelompok di sini nilai-nilai positif yang dimiliki Yusuf dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 terhadap saudara-saudaranya, yaitu tidak pendendam, sabar, saleh, pandai, bijaksana, teguh pendirian, pemaaf, tidak sombong, pemberani, amanah. Sedangkan hal-hal negatif yang dimiliki oleh seorang anak kaya, yaitu dia selalu mengikuti keinginan dunia karena dia tidak mau kehilangan hartanya. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja kami. Untuk itu kepada teman saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Guru dan teman-teman kepada kami kelompok 2. Di saat ini kami mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Pertanyaan yang pertama, apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Ya, menurut kami ya. Alasannya yaitu karena kami selaku manusia selalu mengikuti perkembangan zaman dengan cara melakukan hal-hal yang baik, melainkan hal yang negatif. Nomor yang kedua atau soal yang kedua yaitu bentuk gaya hidup modern seperti apa yang ada dalam keluargamu. Kami dapat memilih bentuknya yaitu pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Karena di dalam kehidupan masyarakat atau manusia, siapa yang mempunyai status yang tinggi, ia akan dihargai. Contohnya dalam kehidupan masyarakat, seperti raja, ia jabatannya tinggi daripada orang lain. Jadi kita harus menghargai status yang lebih tinggi dengan cara menghormati larangan-larangan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh raja. Mematuhi larangan-larangannya agar kita dapat melakukannya dengan baik, agar masyarakat atau dalam kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Nomor yang ketiga, bacalah Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. 16 sampai 26 dan tentukanlah contoh nilai positif dan negatif dari kedua bacaan tersebut. Nilai positif yang kita dapat ambil dari kedua bacaan tersebut yaitu pada Kejadian 35 ayat 22b sampai 29, yaitu kita dapat lihat dari mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub. Yakub adalah seorang dari 13 orang anak yang mempunyai sifat yang baik, walaupun beberapa saudaranya membuatnya resah, tetapi ia tidak bisa menganggapnya dengan hal-hal yang negatif karena ia adalah seorang yang baik. Walaupun beberapa saudaranya membuat hatinya resah, tetapi ia selalu mengikuti
tetapi ia selalu dituntun oleh Yesus Kristus untuk melakukan hal yang baik. Yang kedua, nilai negatif yang dapat diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26, yaitu kita dapat lihat dari seorang anak muda yang kaya yang memiliki gaya hidup modern. Pada waktu itu ia tidak berpikir yang panjang, maka ia lebih memilih hidup duniawi, bukan hidup menurut ajaran Kristus. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 3. Nomor 1, silakan. Terima kasih kepada guru yang sudah memberikan kesempatan dari kami kelompok 1 untuk membaca hasil kerja kami. Untuk itu kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru. Nomor 1, apakah keluargamu termasuk keluarga yang memiliki gaya hidup modern? Ya, karena keluarga kami mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan nomor 2, bentuk gaya hidup modern apa yang ada dalam keluargamu? Jawaban, memiliki gaya hidup serba instan karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Nomor 3, bacalah Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26 dan tentukanlah contoh nilai positif dan negatif dari kedua bacaan tersebut. Nilai positif terdapat di Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Yusuf memiliki, yaitu Yakub yang memiliki 13 orang anak. Yusuf memiliki sikap yang baik, suka menolong saudara-saudaranya dan dapatnya untuk keluar dan membantu bapaknya yang sedang kelaparan dan juga taat. Nilai negatif Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu anak muda yang hidupnya selalu mau mengikuti perkembangan zaman, yang terkungkung dalam pengaruh gaya hidup buruk yang ia pilih. Akibatnya dia kehilangan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat. Oke. Terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Ya, baik. Terima kasih atas hasil kerja anak-anak semua ya. Nah, terkait dengan 2 pembacaan Alkitab yang boleh anak-anak baca dengan kisahnya masing-masing, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Nah, di saat ini Ibu akan menjelaskan peran keluarga di tengah gaya hidup modern sesuai dengan hasil diskusi yang sudah boleh anak-anak sampaikan, yang di dalamnya ada hal-hal yang bersifat positif, tetapi ada juga hal-hal yang bersifat negatif yang terjadi dalam mengikuti gaya hidup modern. Nah, bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup modern? Di sini, dalam perspektif Kristiani, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, keluarga Kristen perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Nah, yang kedua, dalam kehidupan keluarga Kristen perlu dilakukan persekutuan yang
kasih sebagai asas kekuatan dalam mempersatukan anggotanya. Dalam hal ini sebagai keluarga, ayah harus menghormati ibu. Sebaliknya, selaku anak-anak, orang tua juga harus saling menghormati, menyayangi anak-anak, sehingga dalam sebuah keluarga itu terbentuk suatu persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Yang ketiga, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat. Nah, bagaimana dari contoh keluarga yang kecil itu kita bisa melakukan suatu hal yang baik terhadap masyarakat dan bisa menjadi contoh dan teladan dalam mereka melakukan seluruh kehidupan mereka dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, sebagai keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau menyaring pengaruh negatif daripada gaya hidup modern. Nah, yang tadi sebelum kita masuk dalam diskusi, Ibu telah menyampaikan itu dari hal-hal, dari bentuk-bentuk keluarga yang kita lakukan, ada hal-hal yang bersifat konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Itu bagaimana kita harus bisa pandai-pandai menyaring hal-hal yang bersifat positif maupun negatif. Ketika kita salah memahami untuk menafsirkan hal-hal yang baik dalam mengikuti perkembangan zaman, otomatis hal-hal negatiflah yang akan kita lakukan. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang baik, yang benar terhadap gaya hidup modern, maka disitulah hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, sesuai dengan hasil diskusi yang baru anak-anak selesaikan, di situ dalam 2 bacaan terdapat nilai-nilai positif yang dilakukan oleh keluarga Yakub yang terdapat di Kejadian 35 ayat 22 sampai dengan 29. Nah, walaupun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak pernah dendam, dia tidak pernah marah. Malah ketika keluarganya atau dia punya saudara-saudaranya itu mengalami kelaparan, dialah yang membantu. Dia yang membantu keluarganya untuk keluar daripada proses daripada peristiwa kelaparan yang sudah terjadi di Mesir itu. Nah, dalam hal ini karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Pada akhirnya dia bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh saudara-saudaranya dalam hal ini terkait dengan kelaparan itu. Nah, dia bisa membantu mereka keluar dari masalah yang mereka alami. Dan yang berikut dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26, di situ menceritakan tentang seorang muda yang kaya. Nah, karena dia tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam dia punya kehidupan, dia selalu merasa bangga dengan dia punya kekayaan. Dia bingung, ini dia harus berbuat apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan, apa yang harus saya perbuat dalam dunia ini? Tuhan bilang, pilih antara 2, mau pilih Kristus atau pilih duniawi. Nah, dia pulang, dia berpikir lebih baik daripada dia punya kekayaan itu hilang, lebih baik dia memilih untuk hidup mengikuti keinginan dunia, sehingga pada akhirnya hilanglah kehidupan dia bersama Kristus. Nah, kita selaku remaja Kristen, kita harus
mengambil contoh yang baik daripada kisah keluarga Yakub. Walaupun kita hidup dalam perkembangan zaman yang begitu canggih, yang begitu maju, tetapi pandai-pandailah harus memilih mana yang dilakukan, mana yang harus kita ikuti, dan mana yang harus kita perbuat. Sehingga ketika kita bisa memahami dengan benar apa yang harus kita lakukan ke depan, disitulah hal yang baik yang akan kita dapatkan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi intinya mengikuti perkembangan zaman itu haruslah kita mengikuti. Kita jangan tinggal dengan apa? Bermasa bodoh, toh? Tetapi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Tetapi dalam hal ini haruslah mengikuti hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Harus pandai-pandai untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus saya ikuti dan mana yang harus saya tinggalkan atau yang saya jauhkan. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak selaku remaja Kristen. Oke, semoga apa yang disampaikan di saat ini bisa dipahami. Kemudian ada kesimpulan, ya. Kesimpulan yang akan kita bangun bersama di saat ini lewat pembelajaran yang telah kita lakukan. Kesimpulan yang pertama, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, dalam perubahan keadaan keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Dan yang ketiga, remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan keputusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya. Oke, semoga semuanya bisa catat, lalu belajar untuk minggu depan bisa kita masuk lagi dengan materi yang baru. Sekarang ada tugasnya, kerjakan di rumah, minggu depan kumpul. Catat ya. Oke, itu tugas yang harus dikerjakan. Ya. Sama sudah belajar atau? Nah, saat ini untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam seluruh kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami dalam proses pembelajaran dari awal hingga berakhirnya dengan penuh damai dan sukacita. Dan biarlah Tuhan Engkau menanamkan hal-hal yang baik dalam kehidupan anak-anak didikan ini. Biarlah dengan pembelajaran gaya hidup modern mereka selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat positif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kita dan kehendak-Mu. Lalu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, semua punya selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.